Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendongeng dengan judul Timun Emas. Pada zaman dahulu, di Jawa Tengah hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Rondo. Pekerjaan Mbok Rondo adalah mencari kayu bakar di hutan. Mbok Rondo hidup sendirian, tidak mempunyai anak. Suatu hari, Mbok Rondo pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di tengah perjalanan, Mbok Rondo merasa lelah sekali. Sehingga Mbok Rondo duduk di bawah pohon yang rindang. Sesampainya Mbak Rondo duduk beristirahat, tiba-tiba bumi bergoyang. Ada apa ini? Kata Mbak Rondo dalam hati dengan rasa takut. Hai Mbak Rondo, aku akan memberikanmu anak dengan satu syarat. Kamu harus memberikannya padaku di usia 16 tahun. Kata raksasa dengan suara yang sangat keras. Mbok Rondo merasa ketakutan sambil menjawab, "Baiklah, raksasa. Saya akan memberikannya di usia 16 tahun." Lalu raksasa memberikan biji mentimun pada Mbok Rondo untuk ditanamnya di halaman rumah. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo langsung mengambil biji mentimun yang telah diberikan raksasa tersebut. Mbok Rondo lalu menanamnya di belakang rumah. Mbak Rondo setiap hari, setiap pagi dan sore selalu menyiram biji mentimun itu, sehingga biji mentimun itu tumbuh dengan lebatnya. Dan ada satu buah mentimun yang sangat besar. Warnanya kuning. Kalau terkena sinar matahari, warnanya jadi kekuning emasan. Lalu Mbok Rondo mengambil timun yang begitu sangat besar sekali. Mbok Rondo membelah timun dengan hati-hati. Alangkah terkejutnya. Ternyata di dalam buah mentimun itu ada seorang bayi yang mungil, yang cantik sekali. Tahun demi tahun, bayi kecil yang dinamakan Timun Emas oleh Mbak Rondo tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan pandai. Suatu hari, Timun Emas diajak Mbok Rondo untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Sesampainya baru keluar rumah, tiba-tiba saja bumi bergetar lagi. Mbok Rondo cepat-cepat menyuruh Timun Emas untuk pergi ke dalam rumah, bersembunyi di bawah tempat tidur. "Nak, kamu cepat-cepat pergi ke bawah kolong tempat tidur ya, sembunyi di situ," kata Mbok Rondo kepada Timun Emas. Mbok Rondo pergi keluar rumah. Sesampainya di halaman rumah, sudah ada raksasa yang berdiri. "Hei Mbok Rondo,
Hari ini aku akan mengambil timun emas, kata raksasa dengan sangat marah sekali. Jawab Mbok Rondo, maaf raksasa, tolong berikan saya waktu lagi 2 tahun lagi. Saya akan merawat timun emas supaya timun emas bisa tumbuh menjadi lebih besar sehingga nanti bisa mengenyangkan perutmu raksasa, kata Mbok Rondo dengan sangat ketakutan. Baiklah, aku akan memberikanmu waktu 2 tahun lagi. Jika kamu berbohong, maka kamu yang akan menjadi santapanku. Hahaha, kata raksasa dengan sambil tertawa terbahak-bahak sambil pergi meninggalkan Mbok Rondo. Lalu Mbok Rondo masuk lagi ke dalam rumah. Nak, keluarlah, raksasa sudah pergi, nak, jawab timun emas. Mbok, saya tadi sudah mendengarkan pembicaraan Mbok Rondo dengan raksasa. Apakah saya akan menjadi santapannya raksasa, Mbok? Tidak, anakku. Mbok akan senantiasa menjagamu dari raksasa tersebut, jawab Mbok Rondo. Di malam hari, Mbok Rondo dan Timur Emas tidur terlelap, sehingga Mbok Rondo mendengar suara misterius. Mbok Rondo disuruh untuk pergi ke gunung menemui seorang pertapa. Lalu keesokan harinya Mbok Rondo bangun dan teringat dengan suara misterius tersebut. Mbok Rondo cepat-cepat pergi menemui pertapa. Sesampainya di gunung, Mbok Rondo benar menemui seorang pertapa tersebut. Maaf Kisanak, bolehkah saya minta bantuan Kisanak untuk membantu anak saya dari raksasa? Jawab Mbok Rondo dengan penuh sangat harap. Lalu pertapa tersebut menjawab, tenang Mbok Rondo, saya akan memberikanmu 4 bekal ini. Suruh bawa anakmu timun emas ketika menghadapi raksasa. Terima kasih Kisanak, jawab Mbok Rondo. Lalu Mbok Rondo pulang dengan rasa sangat bahagia karena Mbok Rondo yakin timun emas akan selamat dari raksasa tersebut. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo menceritakan kepada timun emas bahwa Mbok Rondo pergi ke gunung dan diberikan 4 bekal kecil yang berisi biji timun emas, jarum, garam, dan terasi. Tibalah saatnya raksasa datang untuk menemui Mbok Rondo kembali untuk mengambil
timun emas sebagai santapannya. "Mbok Rondo, keluarlah," kata raksasa dengan sangat marah sekali. Lalu Mbok Rondo menyuruh timun emas untuk segera cepat lari dari belakang rumah. Mbok Rondo keluar rumah untuk menemui raksasa. "Maafkan aku, raksasa. Timun emas sudah pergi," kata Mbok Rondo dengan sangat ketakutan. "Apa kamu bilang? Kamu sudah berbohong dengan saya. Dan kamu akan menjadi santapanku jika saya tidak menemukan timun emas." "Hahaha," kata raksasa sambil tertawa terbahak meninggalkan Mbok Rondo. Dengan kekuatan yang dimiliki raksasa menemukan timun emas. Lalu timun emas membuka bekal yang pertama yang berisi biji mentimun dan disebarkan di sekeliling timun emas. Dengan sangat ajaib, biji mentimun itu cepat tumbuh subur lebat sekali dan berbuah timun yang sangat besar, sehingga raksasa sangat menginginkan untuk makan buah mentimun tersebut. Raksasa makan buah mentimun tersebut dengan sangat lahapnya. Timun emas masih tetap berlari dengan sekuat tenaga. Setelah raksasa itu kenyang dan menghabiskan semua timun, raksasa kembali lari mengejar timun emas. Timun emas melihat raksasa ada di belakangnya. Lalu timun emas membuka bekal yang kedua yang berisi jarum. Disebarlah jarum tersebut di sekeliling timun emas. Lalu jarum tersebut tumbuh menjadi bambu, hutan bambu yang sangat rindang sekali. Raksasa sangat kesulitan melewati hutan bambu tersebut dan merasa kesakitan karena kakinya terinjak oleh bambu-bambu yang sangat runcing sekali. Tetapi dengan kekuatan raksasa bisa melewati hutan bambu tersebut dan bisa mengejar timun emas. Selanjutnya, timun emas membuka bekal yang nomor 3 yang berisi garam. Disebarlah garam tersebut di sekeliling timun emas sehingga berubah menjadi lautan yang sangat dalam dan sangat luas. Raksasa tenggelam. Tetapi karena raksasa sangat kuat, maka raksasa bisa berenang sampai ke tepian dan bisa mengejar lagi timun emas. Timun emas merasa takutan sekali karena hanya tinggal satu bekal saja yang dimiliki. Lalu timun emas tetap semangat dan membuka bekal yang terakhir yang berisi terasi. Disebarlah terasi tersebut menjadi lumpur hitam yang sangat dalam sekali. Raksasa kecebur di lautan terasi sehingga raksasa merasa mau tenggelam. "Timun emas, tolong aku, timun emas!" teriak raksasa. Tetapi timun emas tidak menggubris perkataan raksasa.
Timun Emas tetap berlari pulang. Dan sesampainya di tengah perjalanan, Timun Emas bertemu dengan Mbok Rondo. Sambil berlari, mereka berpelukan. "Mbok, aku selamat, Mbok," kata Timun Emas. Lalu Mbok Rondo menjawab, "Alhamdulillah anakku," sambil berpelukan. Dan mereka berdua, Mbok Rondo dan Timun Emas, sekarang hidup bahagia tanpa gangguan dari raksasa. Begitulah cerita akhir dari Timun Emas. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.